pembahasan kita masih berada di dalam masalah Kitabul Janaiz, di mana perjumpaan terakhir kita telah sampai kepada hukum tajhiziz syahid, hukum mempersiapkan atau hukum daripada yang berkaitan dengan orang yang mati syahid. Dan kita telah mengklasifikasi syahid secara hukumnya. Ada namanya syahid dunia dan akhirat, ada namanya syahid dunia saja, dan ada namanya syahid akhirat. Kemarin sampai di situ, betul ya? Dan kita telah menjelaskan hukum-hukum yang berlaku kepada kesemua kelompok tersebut. Masih berkelanjutan masalah syahid sedikit. Masailu fi syahidil ma'rakah. Beberapa poin tambahan berkaitan dengan orang yang syahid di dalam peperangan, atau kita sebut dengan syahid dunia dan akhirat. Yushtaratu fi syahidil ma'rakati an yakuna mautuhu bisababin min asbabil qital la bisababin akhar kamarad. Disyaratkan seseorang yang dikatakan syahid dunia dan akhirat itu mati di dalam peperangan yang mana kematiannya itu dengan sebab perang, terbunuh di medan tempur, terbunuh di peperangan. Apakah terbunuh oleh musuh atau terbunuh tidak sengaja oleh kawannya sendiri. Jadi syarat dikatakan seseorang itu mati syahid dunia akhirat sehingga dia tidak dimandikan, orang itu harus meninggal di dalam peperangan. La bisababin akhar. Tidak bisa kalau matinya itu bukan karena terbunuh. Dalam artian matinya karena sakit. Misalnya ikut perang, tapi di peperangan tidak gugur. Ya, mungkin hanya sakit. Terus 1 minggu kemudian meninggal dunia. Orang ini tidak bisa dikategorikan sebagai syahid dunia akhirat. Maka dia dihukumi normal, dimandikan sebagaimana orang normal. Ya. Jadi bukan hanya karena ikut perang saja, tapi harus gugur di dalam peperangan dengan sebab perang itu. Apakah terbunuh karena musuh atau tidak sengaja karena sahabat atau kawanannya sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya kena panah tapi tidak mati, masuk rumah sakit, nanti di rumah sakit dirawat sudah lama, meninggal, itu tidak bisa dikatakan syahid, jadi harus matinya di situ. Ya, seperti itu. Ya, makanya syarat yang keduanya adalah wa yushtaratu kadzalika an yamuta asna'al qital. Dan disyaratkan agar dinamakan dia syahid dunia akhirat, matinya pada saat di tempat tempur itu, di medan perang, gugurnya di situ. Wa amma idza mata ba'da inqidha'il harbi, adapun kalau dia wafat meninggal dunia setelah selesainya peperangan, walaupun dia ikut perang dan terluka di medan perang, fala yusamma syahidan, orang ini tidak bisa dinamakan syahid, tidak bisa. Illa idza kana sababuhul qital wa kana fi harakah mazbuh. Kecuali memang dia tidak langsung gugur di tempat, tapi sekarat setidaknya. Ya, sekarat. Jadi perang sudah selesai, dia masih hidup, tapi kehidupan yang sudah berakhir kepada kematian setelah sekarat. Hidup yang tidak lagi berkelanjutan. Mungkin banyak kena anak panah, mungkin banyak terkena ya
senjata musuh kepada orang tersebut sekarat, perangnya sudah selesai, orangnya masih ada, lalu meninggal, orang ini dikatakan syahid. Tapi kalau seminggu lama ya masih sehat, cuma sakit sekedar saja, diobati luka atau misalnya, ini tidak bisa dikatakan orang itu sebagai orang yang syahid. Ya. Wa yushtaratu aywan, lalu yang ketiga, syarat orang mati syahid dunia akhirat itu an yakuna fi ma'rakatil kuffar. Harus mati di dalam atau gugur di dalam peperangan yang perang itu antara muslim dengan orang yang tidak beriman. Yang mana orang yang tidak beriman itu ingin memerangi umat muslim. Ya. Seperti perang-perang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fi qitalil bughat falaisa bisyahidid dunya wala akhirah. Adapun kalau mati di dalam peperangan yang mana peperangannya sama-sama orang Islam, maka tidak dikatakan syahid dunia akhirat. Paham atau enggak Pak kira-kira? Jadi kalau yang perang orang Islam sama orang Islam, perang saudara, terus mengatasnamakan jihad, padahal yang diperangi saudaranya sendiri, mati, tidak dibilang mati syahid. Ya, paham atau enggak ini kira-kira? Ya. Tapi kalau yang bilang mati syahid itu siapa? Umat muslimin diperangi oleh orang yang tidak beriman, ya. Lalu kita mati di dalam peperangan itu, barulah dikatakan syahid dunia dan akhirat. Bahkan di sini wa amma fi qitalil bughati, adapun kalau misalnya terbunuh di dalam peperangan ya dengan bughat, ya, orang-orang yang membelot, ya. Walaupun mereka tidak baik, tapi kalau mereka daripada kalangan umat beriman, maka kalau mati di dalam peperangan tersebut hukumnya tidak mati syahid. Hukumnya tidak mati syahid, ya. Jadi pembelot itu dari zaman dahulu sudah ada, ya. Mereka diperangi bukan karena untuk dibunuh, tapi untuk ditarik kembali kepada batasan-batasan yang dibenarkan. Apakah itu pembelot daripada negara, pembelot bermacam-macam. Ya, itu disebut dengan bughat. Paham atau enggak jamaah yang saya maksud? Ya, jadi dia itu memeranginya bukan atas dasar agama, ya, tapi mereka membelot atas dasar ya ingin keluar daripada pemerintahan, keluar daripada orang yang semacam ini. Mereka diperangi karena membelot, bukan karena ideologi agamanya. Paham atau enggak kira-kira? Mereka ditarik kembali untuk kembali kepada ideologi bernegara yang benar. Paham atau enggak kira-kira? Ya. Tapi kalau misalnya ada yang mati di dalam peperangan itu, tidak dibilang syahid. Kenapa? Karena bukan ma'rakah antara muslimin dengan kufar. Jelas? Sebab itu jangan membunuh pembelot. Kalau masih bisa diselamatkan, karena mereka diperangi untuk diselamatkan, bukan diperangi untuk dihabiskan, dibunuh. Paham atau enggak? Karena kalau pembelot itu ya masih bisa diajak negosiasi, ya kan, agar mereka kembali kepada ideologi yang benar, maka mereka tidak lagi diperangi. Dan kalaupun tetap diperangi, terus ada yang mati di antara salah satu keduanya itu, maka tidak dihukumi mati syahid dunia akhirat. Jadi mati syahid dunia akhirat itu enggak gampang jamaah ya. Apalagi perangnya cuma gara-gara urusan-urusan yang tidak penting, ya, urusan-urusan tidak penting, ya, antar suku, antar ras, ya, atau kejadian banyak. Makanya salah satu statement seorang ulama yang soleh
yang alim, yang abid, yang terkenal kesolehannya dan keilmuannya, almarhum Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di Suriah. Itu waktu gencar-gencarnya banyak orang yang mengkecam pemerintahan Suriah, Bashar Assad, ya, itu salah satu ulama yang berfatwa untuk tidak melakukan peperangan. Karena dia tahu betul ini konyol, paham? Di luar salah atau benarnya kelompok yang A atau yang B. Jadi tidak berbicara masalah membela kelompok A atau membela kelompok B, tapi menahan diri untuk terjadinya peperangan saudara, itu yang diharapkan oleh beliau. Tapi waktu itu sayang sekali banyak ulama dunia yang mengecam beliau. Padahal maksudnya beliau itu bukan semacam itu, ya, dianggap penjilat kepada pemerintahan Suriah saat itu, ya, karena bukan satu-satunya di antara ulama besar yang sangat dihormati dunia yang mengeluarkan statement untuk menahan diri. Karena waktu itu Suriah pecah jamaah antara pemerintahan dengan rakyatnya, tambah lagi banyak yang menyusupi dari berbagai macam pihak luar dan dalam. Dia mengeluarkan statement, jangan, kita ini saudara. Saya tidak mengatakan dia membela pemerintahan atau tidak membela, di luar dia oposisi atau tidak. Dia tidak masuk ke dalam politik, tapi dia mengatakan perang ini kalau dilakukan konyol, karena yang memerangi adalah orang yang sholat, yang diperangi orang yang sholat, yang memerangi orang ditinggal di situ, yang diperangi warga orang situ juga, ya, saudara sama saudara. Tapi akhirnya apa yang dikatakan beliau terjadi, bahwa kalau misalnya perang nanti akan kehancuran muncul dari sini dan seterusnya. Ya, banyak para ulama mengecam pada saat itu, ya, banyak ulama dunia. Tapi beliau tetap mengatakan tidak, dan akhirnya apa yang dikatakan beliau benar, kerusakan terjadi karena perang saudara. Ya, kalau yang kayak gitu tidak syahid, ya. Paham atau tidak kira-kira? Ya, kalau syahid nggak syahid, yang dibunuh saudara sendiri. Buat apa Anda bunuh saudara sendiri? Apalagi hanya karena perbedaan sikap politik. Karena perbedaan sikap itu bukan sya'an orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tempatnya. Ya. Di luar masalah yang ini benar salah itu nggak ada urusan, tapi perangnya tetap salah. Paham atau tidak ini kira-kira? Ya, kalau masih bisa dinegosiasi. Nah, itu yang dimaksud dengan buat. Nah, jadi kalau ingin mati syahid di dunia akhirat tuh sekarang nggak ada, nggak ada sekarang, ya kan? Nggak ada. Kalaupun ada, mungkin, kalaupun ada itu di Palestina, itu pun ada momen-momen tertentu di tempat-tempat tertentu dan saat-saat tertentu saja. Paham atau tidak ini kira-kira? Ya. Kalau tidak terjadi penyerangan, ya, tidak ada penyerangan, maka kita tidak boleh melakukan penyerangan. Tidak dibolehkan. Intinya sulit, ya. Sulit. Jadi kalau misalnya ada orang cita-cita mau mati syahid, kemana? Suriah. Loh, Anda kalau ke Suriah tidak mati syahid, ya. Atau ke sana mau belajar agama, banyak sana universitas. Jadi kalau mau mati syahid pergi ke sana, mau perang sama siapa yang Anda perangi? Yang Anda perangi namanya Muhammad, namanya Abdurrahman, namanya Abdullah, hamba Tuhan semua. Mereka mukmin, mereka beriman. Ya, ribut urusan perbedaan pendapat saja, perbedaan politik saja. Itu bukan tempatnya. Paham atau enggak ini kira-kira? Ya. Saya mau pergi ke sana, mau jihad fisabilillah, pergi ke ini Irak, pergi ke ini jihad sama siapa? Itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Kita hanya merusak negara orang, yang mana di sana mereka punya kedaulatan yang diambil mengatasnamakan jihad dan yang lain, ya, seperti itu. Kalaupun jihad benar, itu perginya ke Palestina, coba sana di Gaza, ya kan, bantu sama saudara-saudara. Itu pun di tempat-tempat dekat dan tertentu. Intinya tidak semudah itu seseorang dikatakan syahid dunia dan akhirat. Kalau syahid akhirat jelas ya penyebabnya, kemarin sakit perut itu semua ya pasti dikatakan syahid. Tapi kalau syahid dunia akhirat yang mereka tidak dikafani, ya, tidak dimandikan, tidak dibersihkan darahnya, ini adalah orang-orang yang sulit kriterianya kalau hari ini. Seperti itu.
Wa yundabu an yukaffana fi thiyabihi al-munattaha bid-dami allati mata fiha. Ya. Idlaqat bihi wa kafa wa illa tummima bima yakfi. Disunnahkan mengkafani orang yang mati syahid dunia akhirat itu dengan pakaian yang dia pakai, yang pakaian tersebut bersimbah darahnya, yang dia mati dengan pakaian itu, dikafani dengan pakaiannya, ya. Idlaqat bihi wa kafa. Kalau tidak ada kerusakan dalam artian ada tempat-tempat yang terbuka karena sobek, karena rusak dan yang lainnya. Kalau misalnya ada yang terbuka, ada yang tidak sempurna dari pakaian tersebut, maka tummima bima yakfi, ditambal saja, tinggal ditambah saja di bagian yang kurangnya itu tanpa menghilangkan pakaian yang dia pakai. Jadi jangan diganti, jangan dibuka, jangan dirubah. Kalau ada yang kurang, ditambah, bukan dihilangkan. Yang ada darahnya itu tidak boleh dihilangkan, dibiarkan saja seperti itu. Itu tambahan dari perjumpaan yang kemarin berkaitan masalah syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah hukmu tajhizi as-siqat. Hukum ya, tajhiz siqat. Ya, mempersiapkan untuk mengkafani atau mempersiapkan daripada kematiannya sikit. Apa itu sikit? Ta'rifus sikit, pengertian definisi daripada sikit adalah walladzi kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhurih. Sikit adalah bayi atau janin yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya, prematur, ya, bayi prematur, ya, atau janin yang belum sempurna bulannya. Sempurna bulannya biasanya berapa bulan perempuan itu? 9 bulan. Berarti kalau di bawah daripada 9 bulan, lalu ada yang keluar, ya, ini namanya sikit. Namanya apa? Sikit, ya, sikit. Wa yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi halatihi. Dan berbeda hukum-hukumnya dengan perbedaan keadaan-keadaan si sikit tersebut. Ya, halatus sikit, adapun keadaan sikit itu setidaknya ada 3. Yang pertama, in dhaharat fihi amaratul haya, kastihlalihi sarikhan au taharrukihi au tanafusihi. Yang pertama, kalau sikit ini pada saat keluar atau pada saat lahir, itu nampak padanya tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan. Seperti mengeluarkan suara yang kencang, menangis maksudnya. Atau melakukan pergerakan daripada anggota tubuhnya, atau mengeluarkan nafas sebagaimana anak-anak orang yang normal. Jadi bayi prematur yang lahir masih memiliki tanda-tanda kehidupan, ya, lalu dia meninggal dunia setelah itu, hukum sikit yang seperti ini kal kabir, sama seperti orang dewasa. Maksudnya apa? Fayuwassalu, dia dimandikan, wa yukafanu, dia dikafankan, wa yusalla alaihi, lalu disolati, wa yudfan, dan dikubur. Samalah seperti kita orang dewasa. Jadi kalau misalnya ada orang prematur, berapa bulan? Di bawah 9 bulan. Kalau dia lahir memiliki tanda kehidupan, bersuara, bergerak, atau bernafas, salah satunya saja, atau 2, atau sampai 3-tiganya terjadi misalnya, maka sikit yang semacam ini, dia kalau meninggal dunia setelah itu diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Ya, daripada memandikannya, mengkafaninya, menyolati dan menguburinya. Itu sikit yang pertama. Yang kedua, illam tadhhar fihi amaratul haya. Kalau pada saat lahir tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, ya, nggak nangis,
tidak gerak, tidak nafas, keluar, tidak ada tanda kehidupan. Ya. Walakin dhahara fihi mabda'u khalqi adami. Tapi pada saat lahir telah tampak wujudnya seperti bayi manusia. Maksudnya sudah berbentuk manusia. Seperti karas, ada kepalanya. Awyad, ada tangannya. Awrijl, ada kakinya. Jadi sudah berbentuk. Ya, ini biasa ada yang lahir walaupun masih kecil sekali, warnanya merah, tapi sudah ada tangan, sudah ada kepala, ada kaki. Lahir sudah nggak bernyawa. Ya, lahirnya tidak bernyawa, tapi berbentuk bayi manusia. Hukumnya bagaimana kalau yang semacam ini? Hukum sikit yang semacam ini ada perbedaan pendapat. Ya, menurut Asy-Syaikh Ibnu Hajar, yughassalu wa yukaffanu wa la yusalla alaihi wa yudfan. Sikit yang semacam ini, yang lahir sudah tidak bernyawa tapi masih berbentuk, dia dimandikan, dia dikafani, tapi tidak disolati dan dikubur. Jadi bedanya sama orang dewasa cuman tidak disolati. Jadi yang janin lahir keguguran, meninggal dalam perut, tapi masih ada bentuk manusianya, itu dimandikan, dikafani, dikubur tanpa disolati. Ini menurut Asy-Syaikh Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Al-Imam Ar-Ramli, ini lebih jelas pendapat Al-Imam Ar-Ramli dalam hal ini. Kata Al-Imam Ar-Ramli, kalau dia lahir tidak bernyawa, tapi berbentuk wujud manusia, hukumnya bagaimana? Dilihat. In kharaja qabla sittati ashhur ayughassalu wa yukaffanu wa la yusalla alaihi wa yudfan. Kalau dia keluarnya sebelum sampai kepada 6 bulan, maka hukumnya sama seperti pendapat Ibnu Hajar, yaitu dimandikan, dikafani, tidak disolati, langsung dikubur. Ya. Kalau di bawah 6 bulan, wa in kharaja ba'da sittati ashhur, tapi kalau sudah lewat 6 bulan, walaupun pada saat lahir tidak bernyawa dan memiliki bentuk, kata Al-Imam Ar-Ramli, hukumnya seperti orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Jelas atau enggak ini Pak kira-kira? Jadi perbedaannya, kalau Ibnu Hajar mutlak tidak disolati, tanpa melihat bulan, mau 7 bulan, mau 5 bulan, kalau pada saat lahir sudah tidak bernyawa, ya, dan dia berbentuk wujud manusia, hanya dikafani, dimandikan, dan dikubur tanpa disolati. Tapi kalau Ar-Ramli dilihat, kalau dia sebelum 6 bulan sama, tidak disolati. Tapi kalau sudah lewat 6 bulan, misalnya 7 bulan lahir tidak bernyawa, ya, bentuknya sudah manusia, tapi tidak bernyawa, maka dimandikan, dikafankan, dimandikan, disolati, dan dikubur seperti orang dewasa. Jelas atau enggak ini Bapak-bapak kira-kira? Ya, ini perlu kita ketahui karena ibu-ibu atau keluarga kita, saudara kita yang kejadian semacam ini, keguguran ini kadang-kadang kebingungan mensikapinya. Ya, mensikapinya kebingungan harus diapakan ini ya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang kedua seperti itu. Yang ketiga, in lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami. Kalau pada saat lahir tidak bernyawa dan belum berwujud anak manusia. Ini biasanya masih kecil sekali ya, masih berapa bulan itu ya. Jadi hanya gumpalan daging, gumpalan darah misalnya. Belum berbentuk, nggak ada kepala, nggak ada tangan, nggak ada kaki, gugur di awal-awal ya kehamilan. Kalau yang gugur di awal-awal kehamilan ini kakit atilaham, yang keluar seperti potongan daging saja, maka hukumnya la yajibu fihi syai'un, tidak diwajibkan apa-apa. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak wajib diapa-apakan. Ya, tidak wajib. Akan tetapi disunnahkan. Nah, ini perlu dikatakan. Disunnahkan. Wa yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnuhu, disunnahkan untuk dibungkus menggunakan kain
ya, lalu dikubur tanpa dimandikan, tanpa disolati. Jelas ya kira-kira? Jadi ini 3 keadaan sikit, keadaan bayi prematur atau keguguran yang terjadi kepada seorang wanita. Yang pertama tadi, kalau dia lahir dalam keadaan hidup, ya, maka dia kalau meninggal, bayi prematur ini dihukumi seperti orang dewasa. Ya, mandikan, kafankan, mandikan, solati, kubur normal. Yang kedua, kalau dia lahir tanpa ada kehidupan, sudah meninggal di dalam perut, namun berwujud manusia, maka ada 2 pendapat. Menurut Ibnu Hajar, langsung dimandikan, kafani, dan langsung dikubur tanpa disolati. Tapi menurut Ar-Ramli, dilihat dulu. Kalau di bawah 6 bulan, sama seperti Ibnu Hajar, tanpa disolati. Kalau di atas 6 bulan, disolati sebagaimana orang dewasa. Yang ketiga, kalau yang keluar hanya potongan daging, tidak memiliki wujud, masih sangat kecil sekali, hanya disunnahkan untuk dibungkus menggunakan kain dan dikubur. Jelas ya kira-kira masalah sakit ini? 3 kasus ini akan menjawab bila mana terjadi kepada salah satu daripada wanita-wanita, para ibu-ibu yang ada di rumah ketika terjadi keguguran misalnya, sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi kalau yang pertama itu wajib Pak ya, jangan nanti anaknya enggak makafani, enggak dimandikan. Wajib kalau yang pertama itu. Wajib diperlakukan yang demikian. Yang kedua juga sama. Yang ketiga sunnah. Seperti itu. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan masalah sikit. Yang berkaitan dengan masalah sikit. Selanjutnya kita baru masuk kepada tata cara memandikan mayit. Nah, ini baru ngomong tata cara. Dari kemarin pendahuluan saja. Ini adalah bab pertama atau sub bab pertama daripada mengurus orang meninggal dunia. Ya, kan tema kita adalah mengurus orang meninggal dunia. Dari kemarin itu hanya pendahuluan. Bab pertama, ghuslul mayit. Yang pertama dilakukan setelah orang meninggal dunia dengan sunnah-sunnah dan adab-adab yang kemarin kita lakukan adalah dimandikan. Ya, dimandikan. Hukum memandikannya adalah fardu kifayah ya secara umum. Tapi kalau ditanya hukum memandikan mayit itu apa hukumnya? Aqsamu atau ahkamu ghuslil mayit. Hukum-hukum memandikan mayat itu secara umum terbagi menjadi 3 dari apa yang kita pelajari. Kesimpulannya, yang pertama, memandikan mayit yang pertama hukumnya wajib. Kapan memandikan hukumnya wajib? Fi haqqil muslimi, bagi setiap orang yang beragama Islam wajib untuk dimandikan. Orang yang beragama Islam yang bagaimana? Ghairi syahidi ma'rakatil kuffar, yang tidak mati syahid di dalam peperangan yang tadi kita jelaskan. Jadi kalau yang mati syahid jelas tidak dimandikan. Orang muslim yang wajib dimandikan semua muslim yang tidak mati syahid dunia akhirat, gitu saja gampang. Jadi kalau yang mati syahid dunia wajib dimandikan. Yang mati syahid akhirat wajib dimandikan. Yang mati syahid dunia akhirat saja yang tidak dimandikan, ya. Seperti itu. Wa ghairi siqti alladhi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami. Juga muslim atau orang yang tidak wajib dimandikan adalah sikit yang belum tampak padanya wujud manusia, ya. Selain sikit yang itu, selain orang yang mati syahid dunia akhirat, setiap orang muslim hukumnya wajib dimandikan, harus dimandikan, ya. Seperti itu. Yang kedua, hukum memandikan kadang-kadang jaiz, boleh. Dimandikan boleh, tidak dimandikan boleh. Dimandikan silahkan, tidak dimandikan silahkan. Kapan memandikan itu boleh? Lil kafiri wasyqtil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami. Memandikan orang yang tidak beriman,
orang yang tidak beriman, orang yang tidak beragama Islam. Orang yang tidak beriman dimandikan boleh atau enggak kira-kira? Memandikannya boleh nggak Pak kira-kira? Boleh. Jadi kalau misalnya gini, ada teman kita dia bukan orang Islam, bapaknya meninggal, minta tolong sama kita. Kamu kan orang Islam, terus biasanya mandikan kalau orang meninggal, dan kamu ngerti, saya pengen bapak saya mau mandikan. Tolong panggilin yang biasa mandikan jenazah. Kita boleh nggak mandikan itu? Bukan orang Islam loh. Boleh ya. Hukumnya apa? Boleh. Jangan nanti nggak boleh ini nggak haram ya enggak. Nggak apa-apa. Orang yang bukan beriman, orang yang tidak beragama sekalipun bahkan itu nggak dimandikan hukumnya dimandikan boleh. Kalau tidak dimandikan juga boleh karena memang bukan diperintahkan oleh agama untuk memandikan orang yang tidak beriman karena setiap agama kan punya cara masing-masing. Tapi kalau dia minta tolong mandikan bareng sekalian dimandikan boleh. Ya, boleh dimandikan. Juga yang boleh dimandikan dan boleh tidak dimandikan adalah siapa? Tadi sikit yang lahir belum berwujud manusia. Ya, kalau mau dimandikan itu boleh, tapi tidak ada perintah untuk memandikan. Jadi dua yang boleh dimandikan. Boleh itu bukan wajib ya. Orang tidak beriman dan sikit yang belum berwujud manusia. Yang ketiga haram. Hukum memandikan haram. Yang haram dimandikan siapa? Jelas, yaitu adalah syahid dunia akhirat. Orang syahid dunia akhirat hukumnya haram untuk dimandikan. Ya, haram untuk dimandikan. Jadi ini 3 hukum memandikan mayit. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang boleh, kadang-kadang haram. Nah, seperti itu. Adapun tata cara memandikan aqallul ghusli, ini teorinya dulu jamaah ya. Karena kalau cuma baca teori saya yakin betul nanti agak kesulitan memahami. Tapi nanti kalau teori sudah selesai, saya sudah bilang insya Allah nanti kita akan melakukan praktek di sini insya Allah. Ya, mau yang bukan pekerjaannya tukang mandi jenazah atau siapapun boleh tahu, ya kan? Sekedar tahu ya kali saja tiba-tiba kita mau memandikan nanti saatnya ada yang meninggal daripada kerabat, keluarga, saudara atau siapa mengerti hukumnya supaya enggak salah. Ya, nanti insya Allah kita praktek. Tapi sekarang kita ngomong teori. Teori juga mungkin satu perjumpaan kan cukup. Ya. Bagaimana cara memandikan? Sebenarnya kalau dibilang hukum memandikan yang wajib itu gampang. Kalau untuk menunaikan kewajiban saja itu gampang, ya. Itu sama seperti orang mandi junub. Orang mandi wajib. Kalau yang ingat di bab mandi dulu pernah kita jelaskan. Fardu mandi, hal-hal yang wajib dilakukan saat mandi itu cuma 2 kan. Ya, cuma 2. Nah, ini salah satunya sama, yaitu apa? Ta'mimul badan bilma. Meratakan air ke seluruh badan. Jadi kalau misalnya ada orang yang enggak ngerti cara mandiin jenazah, darurat dia harus memandikan, itu yang penting jenazahnya satu badan terbasuh oleh air, selesai, sah sudah mandinya. Paham atau enggak? Kita belum bicara kesempurnaannya, kita bicara minimal sah. Paham ya kira-kira? Misalnya dia semprot aja itu pakai apa namanya selang atau misalnya dimasukkan ke dalam kolam terus dikeluarkan, udah selesai itu gitu. Ya, cuman ini kan keterlaluan ya. Misalnya ya kan ini misalnya Pak, karena nggak ngerti, bingung, wah saya nggak ngerti nih gimana mandikan, sementara harus dimandikan keadaan darurat, ya kan? Ada 2 orang, gampang, satu pegang kaki, satu pegang tangan, celupin ke kolam, goyang-goyang, keluarin, selesai. Sudah mandi gitu. Sah, itu sudah sah. Kalau bicara sah, intinya seluruh badan terbasuh. Sama kayak kita yang hidup. Seluruh badan terbasuh. Itu intinya itu saja. Mandi. Udah. Kalau udah kayak gitu sudah sah. Itu cara minimal. Tapi ini jangan diamalkan ya. Besok nanti jadi tukang mandi jenazah main buru-buru. Ini bisa diamalkan dalam keadaan darurat. Nah, jadi kalau ada orang yang bertanya, kemarin banyak jenazah yang sulit dimandikan, terus maksa mau dimandikan.
Ya kan? Yang ditanya tapi itu dia nggak diwudui, nggak di, itu semua nggak ada jamaah. Itu semua tidak wajib. Nggak ada kewajiban. Wah digosok pakai ini bagian ininya terus. Itu semua tidak wajib. Jadi kalaupun tetap pengen mandikan, sebenarnya ya udah dari jarak jauh aja. Ya kan? Kalau di beberapa negara kemarin itu yang memang punya tradisi memandikan negara-negara Islam ya, negara-negara Middle East ya Timur Tengah itu cepat langsung bikin itu di rumah sakitnya kayak alat steam motor mobil yang cuci masuk itu loh. Nah, ya. Jadi mereka tidak ingin menghilangkan kewajiban syariat, tapi juga tetap menjaga keamanan dan kesehatan. Jadi ada manusia yang mandikannya gitu kan. Jadi kayak cuman masuk ke dalam ruangan itu langsung dari atas bawah air semua selesai udah gitu kan. Pakai mesin. Ya. Kalau kita belum bisa kayak gitu dari jarak jauh misalnya. Tapi kalau memungkinkan loh ya, kalau tidak memungkinkan ya mau diapakan, ya kan? Tidak bisa dimandikan. Jadi nggak usah maksa mandikan jenazah dalam keadaan darurat yang mana dengan memandikan akan mengakibatkan kefatalan yang lebih berat, kefatalan yang lebih besar. Padahal yang ingin kita lakukan hanya perkara sunnah, kayak masalah mewudui, masalah ini dan itu semua nanti masalah kesempurnaan. Saya nggak bilang jangan, saya bilang kalau kedaruratan itu membuat terhalang melakukan hal yang demikian, maka nggak menjadi masalah. Paham atau enggak jemaah yang dirahmati Allah? Ya, kedaruratan. Nah, kalaupun harus dibandingkan tadi siram aja deh, pakai air dari jauh misalnya. Kalau nggak mau deket-deket ya kan dari atas kayak. Pokoknya kalau memungkinkan masih bisa dimandikan, mandikan. Dengan cara apa? Apapun. Seperti seperti itu. Ya. Ini cara yang paling minimal, paling minimal. Jadi nggak usah takut salah memandikan. Maksud saya, kalaupun nanti bicara cara yang selanjutnya kita praktek ada kayak salah dikit, salah ini, salah itu tidak menjadikan batal mandinya. Karena sudah pasti sah selama air telah terbasuhi ke seluruh badan. Adapun nanti kalau ada penjelasan tentang caranya gini dan itu berbeda-beda, ini hanya tambahan-tambahan dan masing-masing banyak ulama berbeda-beda di dalam cara memandikan jenazah. Jadi itu tidak baku, tidak mutlak, berbeda-beda. Ya. Masuk ke dalamnya ada adat juga, masuk ke dalamnya ada amaliyah-amaliyah yang tidak dinisbatkan dari Nabi Muhammad dan yang semisal. Jadi jangan menganggap nanti yang semacam itu mutlak baku. Ya, beda-beda nanti sudah beda. Yang mutlak itu cuman meratakan air ke seluruh badan. Jelas saya kira-kira. Dan orang yang memandikan jenazah ya, itu pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya besar sekali. Tukang mandikan jenazah